Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1515, bunuh mereka semua. Perkataan Tianyan mengejutkan semua orang di lapangan. Kerusuhan sipil, pada saat ini, semua orang juga menyadari keseriusan masalah ini. Situasi keluarga Tian dapat dikatakan putus asa. Jika orang-orang ini menyebabkan perselisihan internal lagi, keluarga Tian akan segera hancur. Semua orang memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Membiarkan orang luar menjadi bapak bangsa keluarga surgawi tidak yakin apakah itu berkat atau kutukan. Namun sekarang, mereka tidak punya pilihan. Tian Yan tiba-tiba berkata, kirim perintah segera, suruh semua orang di tambang ilahi alam luar segera kembali. Salah satu tetua segera mundur. Tian Yan menambahkan, sejak saat ini, semua formasi di klan diaktifkan, dan alam surgawi memasuki tingkat kewaspadaan tertinggi. Saat dia berbicara, tatapan matanya tertuju pada Ye Guan. Berikan dia teratai ilahi untuk diambil. Teratai ilahi, mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Ini adalah salah satu harta karun terbesar dari keluarga surgawi. Ia memiliki kemampuan yang sangat mengerikan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan bukan hanya sekali, tetapi selama hampir 1000 tahun. Oleh karena itu, teratai dewa juga disebut teratai abadi. Setelah meminumnya, sulit untuk mati, hanya tokoh inti dalam keluarga surgawi yang dapat menikmati benda suci semacam ini, sebab jumlah mereka dalam seluruh keluarga surgawi hanya sedikit. Tapi sekarang aku harus memberikan satu pada Ye Guan. Meskipun semua orang merasa sedikit tidak nyaman, tak seorang pun mengatakan apapun. Tak lama kemudian seorang tetua datang sambil membawa setangkai bunga teratai. Teratai berwarna hijau, dan kelopaknya bagaikan batu giok, bening dan cemerlang. Dengan munculnya bunga teratai, ladang pun tiba-tiba dipenuhi dengan wangi bunga teratai yang menyegarkan. Sang tetua meletakkan teratai dewa di dada Ye Guan. Teratai dewa bergetar sedikit dan berubah menjadi sinar cahaya hijau yang menyinari dada Ye Guan. Di dalam dadanya, cahaya hijau menyapu dan langsung membungkusnya. Terbungkus dalam cahaya hijau ini, tubuh Ye Guan tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya itu, jiwanya yang rusak parah juga pulih dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan apa yang dilihatnya adalah para tetua klan Tian. Tian Yan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ye Guan berdiri dan melihat tubuhnya, sedikit terkejut, senior. Ini. Tian Yan berkata, ini adalah teratai suci klan surgawi saya. Ia tidak hanya memiliki kemampuan perbaikan yang sangat kuat, tetapi juga mengandung energi yang sangat murni. Anda harus menyerapnya dengan baik. Ye Guan perlahan menutup matanya. Dia merasakan energi yang sangat murni mengalir dalam tubuhnya, menghangatkan organ-organ dalamnya. Tian Yan berkata, Patriark, apa yang terjadi sebelumnya? Kepala keluarga, Ye Guan menatap Tian Yan dengan bingung. Karena garis keturunannya yang gila, pikirannya masih sedikit bingung saat itu. Melihat keraguan Ye Guan, Tian Yan menjelaskan, ketika ketua klan meninggal, dia memberimu segel surgawi dan meninggalkan surat wasiat, memintamu untuk menjadi ketua klan keluarga Tianku. Ye Guan terdiam. Kejadian sebelumnya kembali teringat padanya seperti air pasang. Pemimpin klan Tianhe meledakkan dirinya sendiri. Ye Guan memiliki ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa jika pemimpin klan Tianhe tidak menghancurkan dirinya sendiri dan menghentikan semua orang kuat, dia tidak akan bisa pergi. Kepala keluarga, dia membentangkan telapak tangannya, dan segel surgawi mengembun di telapak tangannya. Tian Yan berkata, mulai sekarang, kau adalah patriark klan Tianku.
Ye Guan memandang Tian Yan dan yang lainnya, semua orang menatapnya. Ye Guan perlahan berdiri. Dia melihat ke arah langit dan berkata dengan lembut, "Kali ini, aku dan Ketua Tianhe yang meremehkan tekad pemilik pena Dao Agung, dan kami juga meremehkan keturunan kuno. Faktanya, jika keturunan kuno tidak tiba-tiba bergabung, bahkan jika dia dan Tianhe tidak menang, mereka masih dapat lolos tanpa cedera. Tetapi dia tidak menyangka bahwa keturunan kuno akan tiba-tiba berbalik melawannya. Dia mengabaikan satu hal, yaitu ambisi para keturunan kuno. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang pernah menjadi penguasa super, mau menjadi lebih rendah dari yang lain? Selama ada kesempatan, pihak lain pasti akan berusaha sekuat tenaga." Ye Guan menarik pikirannya dan berbalik melihat orang-orang di aula. Pada saat ini, semua orang juga menatapnya. Sekarang Tianhe telah jatuh. Ye Guan di depan mereka tidak diragukan lagi adalah harapan terakhir mereka. Ye Guan berkata, "Jika kita bertahan dengan sekuat tenaga, berapa lama kita bisa bertahan?" Pemimpinnya, Tian Yan, berkata dengan suara berat, "Kita tidak bisa bertahan lama." Setelah hening sejenak, Ye Guan bertanya, "Apakah ada berita dari klan Wu? Jika klan Wu juga berbalik melawan kita, situasinya akan menjadi sangat mengkhawatirkan." Tian Yan berkata, "Belum ada berita." Ye Guan berkata dengan lembut, "Keluarga Wu pasti juga sudah berpindah pihak." Tian Yan berkata dengan suara yang dalam, "Klan Wu selalu mengikuti klan Tian saya." Ye Guan berkata, "Mereka pasti tidak akan bisa menolak manfaat yang diberikan oleh penguasa Dao Pen, dan mengingat situasi saat ini, mereka tidak akan memilih kita." Tian Yan menatap Ye Guan, "Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Guan berkata, "Penjaga." Tian Yan mengangguk, "Saya telah meminta semua anggota suku untuk segera kembali ke suku. Sekarang semua jenis formasi di suku telah diaktifkan. Dengan restu dari formasi ini, bahkan jika mereka bergabung, mustahil bagi mereka untuk menerobos dengan mudah. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang, terlebih lagi, saat orang-orang kita mundur, tambang ilahi luar kini telah jatuh ke tangan mereka. Dengan restu dari kristal spiritual khusus dari tambang ilahi luar, seiring berjalannya waktu, jarak antara mereka dan keluarga Tian saya akan perlahan melebar." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang kuat di alam luar yang ada di keluarga Tian sekarang?" Tian Yan berkata, 39 di antaranya semuanya benar." 39? Ye Guan bertanya lagi, "Ketika aku berada di kekaisaran, kekaisaran menguasai lebih dari 10.000 provinsi, dan setiap provinsi setara dengan peradaban yang dominan. Berapa banyak provinsi yang dikuasai keluarga surgawi?" Tian Yan berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Tian juga mengendalikan lebih dari 10.000 wilayah, yang semuanya dikendalikan langsung oleh keluarga Tian kita." Ye Guan menatap Tian Yan, "Senior, bisakah keluarga Tian mempercayaiku sepenuhnya?" Tian Yan menatapnya, "Apa maksudmu?" Ye Guan menatap langsung ke arah Tian Yan, "Aku butuh kepercayaan penuh dan kerjasama dari keluarga Tian." Tian Yan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan tidak menjawab, tetapi hanya menatap Tian Yan. Tian Yan terdiam cukup lama, lalu berkata, "Tuan Ye, aku tidak tahu apa yang akan Anda lakukan." "Aku..." Ye Guan berkata, "Senior Tianhe meninggal untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan mengkhianati keluarga Tian. Dan sekarang, situasi keluarga Tian sangat buruk. Sejujurnya, saat ini, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Karena pemilik pena Dao lebih mengerikan dari yang kita duga. Sulit untuk mengalahkannya dengan kebijaksanaan." Ketika dia mengatakan hal ini, pandangan rumit terpancar di matanya. Pada ronde ini, dia kalah dari lawannya dengan satu gerakan.
Hal itu pula yang menyadarkannya bahwa tak mungkin lagi mengalahkan lawan dengan memakai ilmu dan strategi. Sebab dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki pemilik Dadao Pen, tiada daya dan kekuatan seorang pun yang kuat mampu melawannya. Sama seperti ketika Ye Guan memegang menara kecil dan pedang King Xuan, kebanyakan orang kuat akan memilih untuk mendekatinya saat mereka melihat menara kecil dan pedang King Xuan. Karena kita tidak dapat mengalahkan lawan dengan menggunakan kebijaksanaan, kita hanya dapat mencoba metode lain. Tian Yan terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kami semua bisa mempercayaimu sepenuhnya. Tapi kami tidak bisa menjamin orang-orang di bawah, karena bagaimanapun juga, kamu bukan anggota keluarga Tian. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan terdiam. Tian Yan berkata, "Ada jalan." Ye Guan melihat ke arah Tian Yan, yang berkata, "Kecuali kamu dari keluarga Tian." Ye Guan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Tian Yan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu menikah dengan Xiao Lian." Ye Guan tercengang. Semua orang tercengang. Wajah wanita berpakaian putih itu langsung berubah dingin. Ye Guan penuh kebingungan. Siapa Xiao Lian? Semua orang memandang wanita berpakaian putih itu. Ye Guan juga menatap wanita berpakaian putih itu, yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Ye Guan," Tian Yan berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, Tuan Ye, kami belum mengumumkan berita tentang Anda menjadi pemimpin klan. Tetapi jika diumumkan, pasti akan ada keributan, karena Anda bukan dari keluarga Tian kami, dan jika Anda menjadi pemimpin klan, banyak orang di bawah pasti tidak akan menerimanya. Tetapi jika Anda menikahi Xiao Lian, maka itu akan sah, karena Xiao Lian adalah pemimpin klan berikutnya dari keluarga Tian kami." Ye Guandao, senior, apakah ada metode lain? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa gadis ini menjauh darinya? Tentu saja dia juga mengerti. Lagi pula, ayah gadis itu meninggal karena menyelamatkannya. Tian Yan tentu saja melihat bahwa Tian Lian tidak mau. Jadi dia berkata, "Kalian tidak harus menikah sungguhan. Jalani saja prosesnya dan umumkan kepada publik bahwa kalian adalah suami istri." Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Tian Lian. Tian Lian terdiam lama, lalu berkata, "Tidak masalah." Tian Yan mengangguk, ini akan membuatnya lebih mudah. Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan. "Apa yang kau inginkan dari keluarga Tianku?" Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, "Ciptakan dewa." Tian Yan sedikit bingung. Dalam beberapa hari berikutnya, berita bahwa Ye Guan menjadi patriark menyebar dengan cepat ke seluruh alam surgawi. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di alam surgawi terkejut. Bagaimana mungkin orang luar diizinkan menjadi kepala keluarga Tian? Tetapi setelah mengetahui bahwa Ye Guan dan Tian Lian adalah suami istri, banyak orang tidak lagi menentangnya. Karena pihak lain telah menikah dengan anggota keluarga kerajaan, ia dapat dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Bagaimanapun juga, anak-anakku kelak pasti akan bermarga Tian. Awalnya Ye Guan sedikit khawatir kalau para tetua keluarga Tian akan bersikap munafik terhadapnya. Tapi dia segera menyadari bahwa itu tidak benar. Keluarga Tian sangat menghormatinya dari atas sampai bawah dan benar-benar memperlakukannya sebagai kepala keluarga. Dia tahu bahwa ini terutama karena dukungan Tian Lian dan Tian Yan. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah bagaimana menyelamatkan keluarga surgawi. Dia tahu bahwa pemilik pena Dadao tidak akan memberinya waktu. Seperti yang diharapkan, 2 hari kemudian, Kaisar Jizan dari Kekaisaran datang ke langit di atas surga bersama keturunan kuno dan orang-orang kuat lainnya. Selain keturunan kuno, ada juga klan Zhou dan klan Wu yang baru saja berbalik melawan mereka. Tentara mendekat, di langit, pemimpinnya adalah Jizan, dan di sebelahnya adalah penguasa Dao Pen. Master Dao Pen menunduk.
Tatapannya jatuh pada Ye Guan di bawah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ye Guan, menyerahlah, ayahmu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Jika kau menyerah, aku tidak akan membunuh kalian semua. Selama kau menyerah, masalah ini selesai. Aku akan melakukan tugasku, dan kau dapat kembali menjadi kaisar pendukungmu." Seberapa hebat itu? Tidak, pada saat ini, Jizan yang berada di samping sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, "Kita harus membunuh mereka semua. Tidak ada satupun yang boleh dibiarkan hidup." Bab 1516, tekanan dari arah berlawanan, bunuh mereka semua. Mendengar perkataan Jizan, sang Master Dao Pen mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, Taigu King di sampingnya juga berkata, "Kita harus membunuh mereka semua." Matanya juga tertuju pada Ye Guan. Menatap Ye Guan di depannya, dia masih sedikit takut. Benar-benar mengerikan bahwa dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Monster jenius setingkat ini harus dibunuh, kalau tidak akan timbul masalah yang tak berkesudahan. Jika Anda tidak mencabut akar rumput, ia akan tumbuh lagi tertiup angin musim semi. Melihat ekspresi kedua pria itu, sang Master Dao Pen tentu tahu apa yang mereka pikirkan dan khawatirkan, dan segera berkata, "Saudara Zan, setelah menghancurkan keluarga Tian, bagaimana kalau menyerahkan orang ini kepadaku?" Jizan menoleh menatap pemilik Dao Pen, yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, selama keluarga Tian hancur, aku berjanji bahwa orang ini tidak akan pernah muncul di sini lagi." Jizan berkata dengan tenang, "Baiklah." Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap Ye Guan lagi, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Taigu King melirik pemilik Dao Pen dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia agak waspada terhadap pemilik pena Dao. Karena orang ini memiliki pengetahuan yang luar biasa dan asal-usulnya terlalu misterius. Baginya, sebaiknya tidak menyinggung orang tersebut jika memungkinkan. Namun, Ye Guan tetap harus mati. Sekalipun kekaisaran tidak membunuhnya, keturunan leluhurnya akan membunuhnya. Karena dia tahu bahwa selama Ye Guan belum mati, dia pasti akan membalas dendam pada keturunan kuno di masa depan. Di bawahnya, langit ditutupi lapisan tirai cahaya, dan di bawah tirai cahaya ini, ada hampir ratusan ribu pilar cahaya yang menopangnya. Formasi pelindung utama keluarga Tian, formasi ilahi untuk melindungi dunia. Begitu formasi ini diaktifkan, bahkan alam luar akan kesulitan untuk melukainya. Tentu saja, satu orang tidak dapat melakukannya, tetapi jika ada banyak orang. Formasi penjaga utama ini diciptakan oleh pendiri peradaban keluarga Tian. Sejak didirikan, sudah dibuka satu kali dan sekarang sudah yang kedua kalinya. Pilar-pilar cahaya yang mengandung energi mengerikan terus naik ke langit dari dalam tanah yang dalam, lalu berkumpul dari tirai cahaya. Tirai cahaya terus diperkuat, memancarkan aura formasi yang luar biasa. Di alam langit, Ye Guan juga melihat keluar tirai cahaya. Dia melangkah maju dan menuju ke tirai cahaya, menghadap pemilik Dao Pen dan orang lain di seberang tirai cahaya. Pada saat ini, Tianyan dan Tian Lian muncul di sampingnya. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen dan berkata, "Belum waktunya." Master Dao Pen tertawa. "Belum waktunya, Ye Guan. Kemunculanmu tidak hanya membunuh seorang ahli alam luar keluarga Tian, tetapi juga membunuh Tian He. Jadi, apakah kau akan membunuh seluruh klan Tian sekarang?" Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Tian Yan tiba-tiba berkata, "Pemimpin klan dibunuh olehmu. Apa hubungannya dengan Tuan Ye?" Pemilik Dao Pen menatap Tian Yan dan berkata sambil tersenyum, "Jika Tian He memilih melarikan diri sendirian hari itu, dia pasti punya kesempatan untuk melarikan diri." Tian Yan berkata, "Guru besar Dao Pen, tolong berhentilah menebar perselisihan.
Sekarang, keluarga Tian dan Guru Ye akan hidup dan mati bersama. Sang Master Dao Pen terkekeh dan berkata, kalau begitu, sebentar lagi tidak akan ada lagi keluarga surgawi di dunia ini. Tian Yan menatapnya, sekalipun klan Tianku hancur, keadaanmu tidak akan jauh lebih baik. Master Dao Pen tersenyum, dan tatapannya jatuh pada Ye Guan. Jika kamu menyerah sekarang, keluarga Tian bisa hidup. Aku berjanji padamu. Tujuannya tentu bukan untuk menghancurkan klan Tian, tetapi membuat Ye Guan mengaku kalah. Di samping Ye Guan, Tian Lian tiba-tiba berkata, dia menyerang jantungmu. Ye Guan menoleh ke arah Tian Lian, yang menatapnya. Keluarga Tian tidak akan pernah menyerah. Dendam ayahku terhadap pemimpin klan harus dibalaskan oleh keluarga Tianku. Selama kau tidak menyerah, kau akan selalu dihormati oleh keluarga Tianku. Menyerah, itu sama saja dengan menyerahkan nasibmu di tangan orang lain. Ini adalah hal terbodoh yang dapat dilakukan. Tian Yan juga menatap Ye Guan dengan khawatir. Sekarang Ye Guan adalah sang patriark. Jika Ye Guan memilih untuk menyerah, niscaya itu akan menjadi bencana besar bagi moral keluarga Tian. Kebencian antara keluarga kerajaan dan kekaisaran tidak mungkin diselesaikan, dan kebencian antara mereka dan keturunan kuno juga tidak mungkin diselesaikan. Sekalipun keluarga surgawi bersedia melepaskan kebencian mereka, kekaisaran dan keturunan kuno tidak akan setuju. Pada titik ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Ye Guan menoleh menatap pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, pada saat ini, kamu masih ingin membodohiku. Apakah itu menarik? Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan, apakah kau benar-benar ingin keluarga surgawi dikuburkan bersamamu? Ye Guan berkata dengan tenang, orang-orang dari keluarga Tian mati untuk menyelamatkanku. Aku, Ye Guan, akan selalu mengingat ini di hatiku. Namun, aku tahu lebih jelas bahwa saat Guru Dao Penmu memilih kekaisaran, keluarga Tian sudah ada dalam daftar orang-orang yang akan dihancurkan. Apakah itu benar atau salah? Pemilik pena Dadao mengerutkan kening. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Jika jawabannya benar, keluarga kerajaan akan sepenuhnya bersatu dengan Ye Guan. Jika jawabannya salah, kekaisaran akan punya beberapa ide. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Mengapa? Kamu, penguasa Dao Pen, tidak pernah berpikir untuk menghancurkan keluarga Tian? Kamu memilih kekaisaran hanya untuk memanfaatkan mereka. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, apakah kau pikir kau bisa menimbulkan perpecahan? Tak jauh dari situ, Jizan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Tai Gu King melirik pemilik pena Dadao dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba menatap Jizan. Apakah kamu tahu tujuan sebenarnya dari pemilik kuas besar ini? Jizan menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tertawa. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pemilik pena Dao ini datang ke sini bersamaku untuk bertarung Dao? Aku katakan padamu, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Jizan tidak mengatakan apa-apa. Tai Gu King tiba-tiba bertanya, mengapa begitu? Setelah bertanya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Lalu menatap pemilik Dao Pen dan tersenyum canggung. Saudara Dao, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Sang Master Dao Pen mengabaikannya dan menatap Ye Guan. Ayo, teruslah menebar perselisihan. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa membodohi orang. Ye Guan tertawa. Baiklah, akulah yang memulai perselisihan ini. Kau, pemilik Dao Pen, tidak punya tujuan untuk datang ke sini, dan kau tidak punya tujuan untuk membantu kekaisaran. Kau di sini hanya untuk bertarung denganku demi Dao. Pemilik Dao Pen tiba-tiba tampak jelek. Tai Gu King menatap Ye Guan, lalu ke pemilik Dao Pen, dan mengerutkan kening. Hingga kini, pemilik pena Dao ini belum mengungkapkan asal-usulnya, tetapi dia mengatakan tujuannya.
yaitu untuk berurusan dengan Ye Guan. Tetapi dia merasa ini agak tidak dapat diandalkan. Apakah kalian berdua di sini untuk memperebutkan jalan? Tidak ada tujuan lain? Apakah kamu sedang bermain? Pada saat ini, Jizan tiba-tiba bertanya, Ye Guan, apakah kamu pikir kamu akan menimbulkan perselisihan di antara kita? Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pemilik Dadao Pen masih tampak muram. Dia tahu kalau Jizan sebenarnya sudah mulai meragukannya, dan alasan dia berkata begitu sekarang sebenarnya demi situasi keseluruhan. Namun, dia tahu bahwa Jizan pasti waspada terhadapnya jauh di lubuk hatinya. Namun, dia tidak terlalu peduli. Sekarang, selama dia menghancurkan keluarga Tian dan membuat Ye Guan menyerah, dia akan mampu memulihkan kekuatannya. Asal dia memulihkan kekuatannya, mereka semua akan jadi semut sialan. Jizan menoleh ke arah pemilik Dao Pen. Saudara Dao, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi pelindung ini? Pemilik Dao Pen melirik tirai cahaya tidak jauh di depannya dan berkata, kita perlu mempelajarinya. Jizan bertanya, waktu, sang guru Daobi berkata, beberapa hari saja sudah cukup. Beberapa hari, mendengar kata-kata pemilik Dao Pen, kelopak mata Taegu King melonjak. Sial, ini adalah formasi penjaga paling kuat dari keluarga Tian, dan kau bisa menghancurkannya hanya dalam beberapa hari. Jizan tersenyum dan berkata, Saudara Dao, kalau begitu terserah padamu. Pemilik pena Dadao mengangguk. Jizan menoleh dan menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, dia berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Taegu King melirik Ye Guan dan yang lainnya, dia berbalik dan menghilang di tempat. Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, kali ini, tamatlah riwayatmu. Ye Guan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Pemilik pena Dadao tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Ye Guan, sorot mata pemilik Dadao Pen berangsur-angsur berubah dingin. Dia tidak percaya pengkhianat ini dapat membalikkan keadaan. Di suatu tempat, seorang wanita juga melihat punggung Ye Guan. Orang ini tidak lain adalah Sang Han. Sang Han memiliki ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa Ye Guan tidak mengkhianati kekaisaran atas inisiatifnya sendiri, tetapi ditinggalkan oleh kekaisaran. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Tentu saja tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Sekarang kita musuh, jika mereka bertarung, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kota Yongrong, di dalam istana keluarga Qin, Qin Yun menatap surat rahasia di depannya, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Ye Guan benar-benar menjadi kepala keluarga Tian. Ini berita yang baru saja diterimanya, wajahnya sepucat kertas dan pikirannya kosong. Pada saat ini, Qin Sue bergegas masuk, kakek, ada apa? Qin Yun menyerahkan surat rahasia itu kepada Qin Sue. Qin Sue mengambilnya dan melihatnya, wajahnya langsung pucat. Ini. Qin Yun tersenyum pahit, bahwa Tuan Ye telah menjadi anggota keluarga Tian. Qin Sue berkata dengan suara gemetar, kakek, kami masih menjalankan Akademi Guangxuan untuknya. Ini, sebenarnya, kami adalah pengkhianat, Aku akan segera meminta semua orang untuk berhenti menjalankan akademi. Qin Yun menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Qin Sue menatap Qin Yun, dan Qin Yun berkata dengan lembut, bahkan jika kita berhenti menjalankan Akademi Guangxuan sekarang, sudah terlambat, karena begitu identitas Tuan Ye tersebar, kekaisaran pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Bahkan jika kekaisaran tidak mengambil tindakan terhadap kita, keluarga Qin kita tidak dapat melepaskan topi pengkhianatan. Itu tidak dapat dilepaskan. Qin Sue sedikit gemetar dan berkata, kakek,
Apa yang harus dilakukan keluarga Qin saya? Qin Yun memejamkan matanya, wajahnya penuh kepahitan. Qin Sue langsung berkata, "Tidak, kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kita harus segera menarik garis yang jelas dengan Ye Guan dan memperjelas posisi kita. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Qin hancur seperti ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Berhenti, Qin Yun tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Sue. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Sekarang keluarga Qinku hanya punya satu jalan keluar. Qin Sue bertanya, "Jalan apa?" Qin Yun mengepalkan tangannya erat-erat. "Aku akan tetap di jalan ini sampai akhir. Aku akan terus menjalankan Akademi Guangxuan. Aku tidak hanya akan menjalankannya. Aku akan menjalankannya dengan penuh semangat." Qin Sue bingung, "Kakek," wajah Qin Yun agak muram. "Bagaimana jika? Maksudku bagaimana jika keluarga Tian menang kali ini? Dan Tuan Ye kembali sebagai raja?" Qin Sue segera berkata, "Tidak mungkin." "Ini," Qin Yun berkata dengan suara gemetar, "tetapi jika dia benar-benar menang, aku bertaruh, aku akan melakukan yang sebaliknya. Dia akan pergi atau berubah menjadi abu." Bersambung.